Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi atau mereview mengenai tugas, yaitu praktikum sistem informasi akuntansi yang kami pelajari sebelumnya secara berdiskusi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dari saya sendiri, Olivia Putri Ramadhani, nomor absen 18. Saya Binta Malia Karisma, nomor absen 4. Saya Jamila Turiskia, nomor absen 11. Saya Muhammad Iqbal Ramdhani, absen 14. Baik, sini langsung saja. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi. Berdasarkan pembelajaran yang saya lakukan pada semester sebelumnya dengan Bu Fatim, konsep dasar sistem informasi adalah pengertian dari definisi sistem pada ini berbagai bidang berbeda, tetapi meskipun istilah sistem yang digunakan bervariasi, semua sistem pada bidang tersebut mempunyai beberapa persyaratan umum, yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen dan lingkungannya, dan yang terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Next. Ini ada komponen utama sistem informasi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat fisik ini, contohnya seperti perangkat fisik seperti komputer, server, dan perangkat jaringan yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data. Lalu yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Perangkat ini atau aplikasi ini dan program yang digunakan untuk memproses data dan mendukung operasi sistem. Lalu yang ketiga ada data. Ini adalah informasi mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang akan diproses menjadi informasi yang berguna. Yang keempat ada prosedur. Prosedur adalah aturan dan langkah-langkah yang ditetapkan untuk mengelola dan memproses data. Lalu yang terakhir ada manusia atau brainware. Ini adalah individu yang berinteraksi dengan sistem seperti pengguna akhir, administrator, dan manajer. Next. Lalu ada fungsi utama sistem informasi. Yang pertama ada pengumpulan data. Ini mengumpulkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal. Yang kedua ada pemrosesan data, mengubah data menjadi data mentah menjadi informasi yang bermakna melalui proses seperti pengelompokan, pengurutan, penghitungan, dan agregasi. Lalu yang ketiga ada penyimpanan data. Penyimpanan data ini menyimpan data dan informasi untuk digunakan di masa depan. Lalu yang keempat ada pengambilan kembali data. Pengambilan kembali data ini memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengambil informasi yang relevan sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir ada distribusi informasi. Distribusi informasi ini menyebarkan informasi ke pihak-pihak yang memerlukan dalam format yang sesuai. Next. Manfaat implementasi sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Ini mengotomatisasi proses bisnis untuk mengurangi waktu dan biaya operasional. Lalu yang kedua ada mendukung pengambilan keputusan. Ini menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Ini memfasilitasi aliran informasi yang lebih baik antara departemen dan level organisasi. Lalu yang terakhir, keunggulan kompetitif. Memberi kemampuan untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan efektif. Next. Lalu kita masuk materi yang kedua yaitu konsep sistem informasi akuntansi. Sebenarnya agak berbeda sedikit ya dari yang pertama tadi. Kita langsung saja. Konsep sistem informasi akuntansi adalah yang mengumpulkan data, mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data, keuangan, serta data lainnya untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Next. Lalu komponen utama SIA yang pertama sebenarnya ini sama ya dari yang tadi cuman pengertiannya aja beda dari komponen utama SIA sama yang komponen utama sistem informasi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama perangkat keras atau hardware.
Ini adalah perangkat fisik seperti komputer yang server digunakan untuk memproses dan menyimpan data. Lalu yang kedua, perangkat lunak software, aplikasi atau program yang digunakan untuk memproses data akuntansi. Lalu yang ketiga ada data. Ini adalah informasi mentah yang dikumpulkan dari berbagai transaksi. Yang keempat ada prosedur dan kebijakan. Ini adalah aturan dan langkah-langkah yang ditetapkan untuk mengelola dan memproses data. Lalu yang terakhir ada sumber daya manusia, brainware, orang-orang yang terlibat dalam pengoperasian dan pengolahan sistem. Next. Lalu fungsi utama dari SIA. Yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan data. Mengumpulkan data transaksi dan menyimpan data secara terstruktur. Lalu yang kedua, pemrosesan data. Mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui proses seperti pengelompokan dan perhitungan. Kalau tadi kan ada 4 ya kalau nggak salah ya. Kali ini ada 2. Yang ketiga ada pengendalian. Memastikan integritas dan keamanan data melalui kontrol, akses, dan audit. Yang terakhir ada pelaporan. Pelaporan ini menyediakan laporan keuangan dan informasi lain yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Next. Nah, terakhir ini manfaat implementasinya dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, efisiensi operasional. Ini adalah mengotomatisasi proses akuntansi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Lalu yang kedua, akurasi data. Akurasi data ini memastikan data yang dihasilkan itu harus akurat dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, memudahkan akses informasi. Memungkinkan akses real time ke informasi yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada dukungan pengambilan keputusan. Dukungan pengambilan keputusan ini menyediakan informasi yang relevan ya untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang strategis. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengantar pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi Pemrosesan transaksi biasanya dilakukan oleh organisasi untuk mendukung operasional sehari-hari. Yang pertama, kita akan bahas 2 topik di sini. Yang pertama, siklus transaksi dan sistem aplikasi. Yang kedua, komponen dasar dan sistem pemrosesan bisnis. Next. Siklus transaksi dan sistem aplikasi. Yang pertama ada dua. Yang pertama, sistem organisasi mempunyai rules yang berbeda, di mana setiap organisasi itu tidak semuanya memiliki rules yang sama, akan tetapi hampir sama. Yang kedua, ada alur transaksi operasional. Untuk alur transaksi operasional dapat dikelompokkan menurut proses bisnis yang pada umumnya. Komponen dasar sistem pemrosesan bisnis itu ada 4. Yang pertama ada masukan atau input. Biasanya itu di dalamnya itu ada pesanan konsumen, skip penjualan, faktur, pesanan pembelian, kartu absen karyawan. Yang kedua ada pemrosesan. Pemrosesan ini melibatkan jurnal dan register untuk memberikan catatan, masukan permanen dan kronologis, di mana terdapat ada jurnal itu untuk mencatat suatu transaksi. Register itu untuk mencatat jenis lain data yang tidak terkait secara langsung dengan akuntansi. Terus juga ada jurnal khusus itu untuk mencatat transaksi yang sejenis secara berulang-ulang. Contohnya jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan. eh, Yaitu menyediakan ringkasan dari transaksi akuntansi keuangan perusahaan, baik secara manual maupun komputerisasi. Yang keempat ada keluaran atau output. Dokumen yang dihasilkan oleh sistem itu termasuk neraca saldo, laporan keuangan, laporan operasional, dan cek pembayaran. Keamanan sistem informasi. Subsistem organisasi yang mengendalikan risiko-risiko khusus yang berhubungan dengan sistem informasi berbasis komputer. Tujuannya adalah untuk mengamankan sistem akuntansi dari serangan luar yang mencoba masuk, contohnya seperti hacker. Unsur-unsur keamanan sistem informasi ada 4. Yang pertama ada perangkat keras, database, prosedur-prosedur, dan laporan.
Daur hidup sistem sekuritas informasi. Itu ada 4. Yang pertama ada analisis sistem. Yang kedua, perancangan sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Yang keempat, operasi, evaluasi, dan pengendalian sistem. Sistem keamanan informasi di dalam organisasi itu ada 3. Yang pertama, sistem keamanan informasi harus diatur oleh seorang kepala petugas keamanan. Yang kedua, untuk menjaga independensinya, CSO harus bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direktur. Yang ketiga, laporan-laporan CSO harus meliputi semua tahap siklus daur hidup. Untuk analisa kerentanan dan ancamannya itu ada 2 pendekatan dasar yang dipakai untuk meneliti kerentanan dan ancaman seperti sistem informasi. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif untuk penafsiran risiko dan pendekatan kualitatif. Selanjutnya yaitu dokumentasi SIA, seperti yang sudah saya pelajari di semester 3 lalu dan dari video yang Ibu Anissa share di Google Classroom. Di sini kita akan membahas tentang bagan alir atau flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambar langkah-langkah atau proses yang terjadi dalam suatu sistem. Nah, jadi flowchart ini digunakan untuk menjelaskan prosedur untuk membantu para analis dan programmer dalam memahami alur suatu program. Jadi ketika kita membangun sistem informasi akuntansi, kita bisa merangkai sistem menggunakan flowchart. Bagan alir ini biasanya menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan langkah-langkah yang terjadi, serta panah untuk menghubungkan langkah-langkah tersebut. Next, sebenarnya ada lebih dari 30 simbol bagan alir, seperti yang sudah ditampilkan sebagai berikut. Seperti terminal. Nah, terminal ini biasanya simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Kalau proses ini biasanya simbol yang menggambarkan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Kalau decision ini merupakan simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Selanjutnya yaitu off-page reference. Simbol ini menunjukkan keluar atau masuknya penyambungan proses lembar kerja yang berbeda halaman. Selanjutnya yaitu manual input. Manual input ini simbol yang menyatakan kegiatan manual. Input ini simbol yang menyatakan kegiatan input atau output. Lalu selanjutnya simbol predefined process. Simbol ini menyatakan pelaksanaan suatu bagian atau prosedur. Selanjutnya simbol database. Selanjutnya simbol manual operation, yaitu menyatakan operasi manual. Lalu simbol selanjutnya yaitu dokumen yang menyatakan dokumen. Selanjutnya simbol delay yang menyatakan ini pengunduran waktu. Lalu simbol on page reference, simbol yang menyatakan keluar atau masuk penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama dan yang lainnya. Next. Selanjutnya yaitu jenis bagan alir. Bagan alir sendiri itu ada 5 jenis. Yang pertama yaitu bagan alir sistem, yang kedua bagan alir dokumen, yang ketiga bagan alir proses, yang keempat bagan alir program, yang kelima bagan alir skematik. Nah, pertama yang akan kita bahas bagan alir sistem. Bagan alir sistem sendiri merupakan bagan alir yang menunjukkan alur kerja secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem. Jadi, bagan alirnya itu secara grafik menunjukkan urutan prosedur yang membentuk satu alur kerja sistem. Terdiri dari data mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data tersebut. Flowchart sistem ini digambarkan bisa melalui secara online dan secara offline. Digambarkan secara online melalui komputer dan digambarkan secara offline melalui mesin tik, cash register, dan kalkulator. Tapi flowchart sistem di sini hanya menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk, bukan untuk menggambarkan urutan langkah dalam memecahkan masalah.
Selanjutnya yaitu bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen sendiri digunakan untuk menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam organisasi sesuai dengan area tanggung jawab suatu transaksi, menunjukkan arus data dari awal sampai akhir yang berisi dari mana asal dokumen, kemana saja dokumen didistribusikan, dan bagaimana dokumen digunakan. Selanjutnya, saya akan mereview atau menjelaskan mengenai dokumen sistem informasi akuntansi. Nah, pada bagian dokumen sumber ini terjadi beberapa siklus. Yang pertama ada siklus pendapatan dan juga siklus pengeluaran. Dokumen-dokumen sumbernya, yang pertama itu ada pesanan penjualan yang berfungsi untuk menerima pesanan dari pelanggan. Yang kedua ada tanda pengiriman, itu berfungsi untuk mengirim pesanan bagi pelanggan. Selanjutnya ada daftar pembayaran, itu untuk menerima uang tunai. Selanjutnya slip penyimpanan itu menyimpan tanda terima tunai atau pelanggan yang membeli secara tunai. Selanjutnya ada memo kredit, itu berfungsi untuk menyesuaikan akun pelanggan. Tidak semua pelanggan itu eh, beli secara tunai. Ada juga yang melakukannya secara kredit. Nah, itu biasanya dibuatkan memo kredit, dokumen memo kredit. Selanjutnya ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini seperti kita melakukan suatu proses pembelian atau kulakan. Nah, itu eh, siklus pengeluaran memiliki 4 dokumen sumber. Yang pertama ada daftar permintaan barang, berfungsi untuk permintaan atas barang. Yang kedua ada pesanan pembelian yang berfungsi sebagai pesanan atas barang yang kita beli. Yang ketiga ada laporan penerimaan, itu berfungsi sebagai penerimaan atas barang yang kita terima. Dan yang terakhir ada cek, yaitu berfungsi sebagai pembayaran atas barang yang kita beli. Selanjutnya ada siklus sumber daya manusia. Dokumen sumbernya terdiri dari 3. Yang pertama ada formulir pajak, itu berfungsi untuk berfungsi sebagai kumpulan data iuran pegawai. Yang kedua ada kartu jam kerja yang yang berfungsi sebagai catatan jam kerja pegawai seperti maksudnya berapa, efektif bekerja selama berapa jam dalam sehari itu. Yang ketiga ada catatan waktu kerja, yaitu berfungsi untuk mencatat waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tertentu seperti lembur, seperti itu. Selanjutnya ada buku besar dan juga sistem pelaporan. Dokumen sumbernya itu terdiri dari voucher journal yang berfungsi untuk mencatat posting ke buku besar. Selanjutnya ada siklus pemrosesan data. Nah, siklus pemrosesan data ini terdiri dari 2. Yang pertama ada pemrosesan data, yang kedua penyimpanan data. Nah, pemrosesan data ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada proses batch, atau itu pemrosesan datanya dilakukan secara periodik, tidak secara langsung pada saat terjadinya transaksi. Berbeda dengan proses online atau real time, itu melakukan pemrosesan data atau update data itu secara langsung setelah melakukan kegiatan transaksi. Yang kedua, ada penyimpanan data. Penyimpanan data ini terdiri dari entitas. Selanjutnya, pencatatan data transaksi dalam jurnal itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, setelah data transaksi itu ditangkap dalam dokumen sumber, selanjutnya kita harus mencatat data tersebut ke dalam jurnal. Yang kedua, ayat jurnal itu dibuat untuk setiap transaksi yang menunjukkan rekening dan juga jumlah debit kredit. Yang ketiga, pencatatan ke dalam jurnal umum dilakukan apabila transaksi jarang terjadi atau tidak rutin. Yang ketiga, pencatatan ke dalam jurnal khusus dilakukan apabila jumlah transaksi besar atau terjadinya transaksi berulang-ulang. Nah, perbedaan pencatatan ke dalam jurnal, perbedaannya
Kalau dicatat ke dalam jurnal umum, itu transaksinya jarang terjadi atau tidak rutin. Sedangkan kita mencatat ke dalam jurnal khusus itu apabila jumlah transaksinya itu besar atau transaksinya terjadi secara berulang-ulang. Eh, Empat jenis transaksi yang paling umum digunakan dalam catat transaksi ke dalam jurnal khusus, yaitu yang pertama ada penjualan kredit, yang kedua pembelian kredit, yang ketiga penerimaan kas, dan yang keempat pengeluaran kas. Selanjutnya, di sini ada aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset itu terdiri dari tiga, ada aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud. Aset lancar seperti kas, terus itu persediaan, piutang, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban itu ada dua, kewajiban jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan ekuitas itu terdiri dari pendapatan, beban, modal saham, dan lain-lain. Selanjutnya, laporan keuangan dan juga struktur kepemilikan. Itu terdiri dari dua, ekuitas terdiri dari dua, yaitu yang pertama investasi oleh pemegang saham. Yang kedua, laba ditahan yang terdiri dari dividen dan juga laporan laba rugi. Nah, ini terdapat siklus akuntansi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama ada journalization atau penjurnalan. Yang pertama ada transaksi dulu. Setelah terjadi transaksi, kita menjurnal. Setelah itu posting ke buku besar. Setelah itu kita melakukan trial balance. Selanjutnya adjust trial balance, financial statements, closing entries, post-closing trial balance, reversing entries, dan juga itu merupakan siklus yang akan kembali lagi siklusnya, kembali ke transaksi dan terjadi secara berulang-ulang. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dokumentasi sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada bentuk dokumentasi. Bentuk dokumentasi ini terdiri dari 4. Yang pertama narasi, bahkan alir, diagram, dan juga media tertulis lainnya. Yang sudah kita pelajari sebelumnya kan sudah familiar ya. Jadi sudah cukup pahamlah mengenai ini. Selanjutnya ada diagram arus data dan juga simbol. Diagram arus data atau data flow diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus data SIA. Dan ini juga terdapat 4 simbol dasar dalam DFD atau data flow diagram. Yang pertama, asal data dan tujuan data. Asal data dan tujuan data ini harus jelas. Asalnya dari mana dan juga tujuannya kemana gitu data tersebut. Selanjutnya ada arus data. Arus data disimbolkan dengan tanda panah. Nah, yang ketiga ada proses transformasi. Yang keempat ada penyimpanan data. Nah, ini untuk pengertian data flow diagram dan juga simbol-simbol yang sebelumnya saya jelaskan. Ini merupakan simbol dasar dari data flow diagram. Nah, ini contoh diagram arus data. Contohnya ini, kan pada simbol sebelumnya dijelaskan bahwa simbol apa ini persegi itu kan berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 apa ini namanya simbol yaitu asal dan juga tujuan. Nah, sedangkan yang lingkaran ini adalah simbol pemrosesan. Nah, ini yang tanda panah adalah arus. Seperti pada gambar, misal kita ada pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu diproses. Setelah diproses, data pelanggan tersebut diupdate pada piutang. Setelah itu disimpan pada file atau semacamnya pada piutang dagang. Selanjutnya diserahkan pada manajer kredit mengenai informasi piutang. Nah, setelah proses pembayaran ini juga disetorkan ke bank. Ini sebagai tujuannya. Selanjutnya, ini ada diagram kontak. Diagram kontak ini yang merupakan DFD itu yang masih
bentuknya itu masih sangat umum dan tidak menggambarkan arus data itu secara detail. Jadi simple seperti itu. Masih sangat umum dan mudah untuk dibaca. Seperti pada sini, diagram konteks sistem penggajian buruh. Nah, ini sistem penggajian buruh. Slip gaji diberikan pada buruh. Buruh memberikan absen dan juga konfirmasi kepada sistem penggajian buruh. Ini merupakan dokumen. Nah, selanjutnya, proses sistem penggajian buruh ini menyerahkan laporan total gaji kepada manajer. Dan juga manajer menyerahkan surat perintah pembayaran gaji kepada sistem penggajian buruh. Nah, ini kan termasuk mudah ya dan juga sangat umum untuk dijelaskan, untuk dibaca. Seperti itu diagram konteks. Selanjutnya ada data dictionary. Itu merupakan deskripsi tentang seluruh elemen data, penyimpanan data, arus data, dokumen data, dan termasuk fisik item data dalam SIA. Nah, seperti yang ada pada tabel di sini. Itu data dictionary itu intinya mendeskripsikan tentang data-data dalam bentuk kolom agar mudah dibaca. Selanjutnya ada aplikasi siklus pendapatan penjualan dan juga penerimaan tunai. Ini saya singkat saja ya, aktivitas utamanya pada aplikasi ini yang pertama ada pemeriksaan, pembuatan kontrak, pencatatan pesanan, pengiriman, penagihan. Selanjutnya pengendalian dalam pengolahan pesanan pelanggan. Memastikan semua langkah di atas itu dilakukan dengan benar dan juga efisien. Langkah-langkah dari aktivitas utama tersebut. ERP, sistem informasi yang menyimpan dan memproses informasi em, terkait manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. Aplikasinya itu adalah SAP atau System Application and Product. Itu merupakan aplikasi ERP yang digunakan untuk manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. Ini ada file master pelanggan, fungsinya, dan juga jenis-jenis rekamannya. Selanjutnya ada proses pembuatan rekaman induk pelanggan. Proses pembuatan rekaman induk pelanggan ini terdiri dari dua. Yang pertama harus unik. Setiap rekaman itu harus unik dan biasanya diwakili oleh nomor transaksi penjualan. Yang kedua ada data file, yaitu informasi yang dimasukkan meliputi nama, alamat, serta informasi kontak pelanggan. Proses inputnya, proses inputnya yang pertama ada tampilan layar. Ini sangat berfungsi ya bagi pengguna untuk memasukkan data pelanggannya dan juga menampilkan kategori data yang diperlukan. Untuk penggunaan aplikasi ERP ini yang pertama instalasi, yaitu dengan cara menginstal aplikasi SAP ERP di komputer dan juga melakukan proses bisnis. Selanjutnya, pengendalian untuk pengolahan pesanan pelanggan. Sudah. Pengendalian untuk pengolahan pesanan. Pengendalian siklus transaksi itu ada beberapa fungsi yang terkait. Yang pertama ada pemasukan data order, kredit, persediaan barang jadi, pengiriman, penagihan, dan juga piutang dagang, serta buku besar. Udah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apakah ada yang ingin menyimpulkan dari yang sudah kita pelajari sistem informasi akuntansi sebelumnya dan setelah melihat video review, apakah ada yang ingin ditambahkan buat teman-teman? Mungkin ada yang berbeda, mungkin ada yang belum dijelaskan. Ada ya, saya ya. Sebenarnya
dari sama video YouTube sama pembelajaran semester sebelumnya dari dosen kita itu sangatlah berbeda. Mungkin menurut saya, nggak tahu menurut kamu gimana? Menurut saya sejauh ini sama, tapi mungkin yang di video sedikit ada perbedaan atau ada tambahan yang mungkin mm, lebih detail yang dijelaskan dari video. Menurut saya begitu. Ya, saya juga pada dosen sebelumnya itu, dosennya itu tidak menerangkan yang secara jelas begitu, Bu. Jadi kita hanya dikasih materi, disuruh membaca dan juga mengerjakan tugas tanpa dijelaskan. Nah, pada saat kita melihat atau memahami video pada Google Classroom ini, kita mulai sedikit memahami gitu. Eh, ada juga tambahan-tambahan informasi mengenai sistem informasi ini, sistem informasi akuntansi ini. Jadi kita lebih sedikit memahami begitu. Ada juga perbedaan-perbedaan yang mungkin belum kita pahami begitu. Seperti pada bagian DFD ini, aplikasi SAP, IRP, nah itu kita masih belum mengenai lebih lanjut, belum mengenal lebih lanjut seperti itu. Kamu? Kurang lebihnya hampir sama, akan tetapi yang ada di video tersebut itu lebih detail lagi dan lebih dijelasinnya itu lebih detail gitu. Udah. Baik, sekian pemaparan materi atau review dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.